Oke, baik rekan-rekan ya. Ini tadi sudah, Pak Jerry bilang, kalau Pak Jerry sering, apa namanya, sharing-sharing dia pasti ini ya, apa itu, terputus ya videonya ya. Ya wis, nanti ini, Pak Jerry satu ini aja dulu, nanti daripada ini terputus lagi ya, nanti nggak enak, ya. Jadi kita biasanya minggu depan akan kita praktekkan aja lah, oke? Kalau misalkan teman-teman masih belum paham. Baik, ini, Pak Jerry masuk ke sini, ke jendela yang tadi, eee ini dulu nggak apa-apa, nanti seterusnya teman-teman bisa membayangkan sendiri ya, artinya bisa langsung praktek ya, punya pengalaman. Ya, tadi dari sini ya. Nah, ini tabelnya, ini ada tabel yang kita akan mainkan nanti adalah mapel ini, tabel namanya mapel. Nah ini, di sini, ini isinya ya. Isinya ada ID mapel, nama mapel, jurusan. Dan nanti ketika dia akan membuat view, itu dia akan muncul di sini, view kita. Ya ini latihan ini sudah saya buat. Nah, ini aliasnya namanya ini. Ini kalau mau diberi nama, misalkan view latihan P9 gitu ya. Ya. Kalau sudah biasa, oh ini berarti view, ini berarti dinamai tanpa ada embel-embel view tidak apa-apa. Terserah, tapi untuk latihan awal biar Anda nggak pusing, nanti tambah view aja ya, di kalian. Oke? Jangan lupa ini adalah tabel tabel alias ya. Ini tabel alias. Isinya gabungan. Yang A ini tadi ini single tabel, Pak Jiru sudah bikin. Ini single tabel dalam tabel yang sama. Sedangkan yang ini tabel beberapa, multi. Ini sudah Pak Jiru bikin. Oke, nah nanti selanjutnya Pak Jiru akan memandu dari PDF saja ya. Takutnya nanti dia terputus lagi. Oke, nah nanti silakan nanti setelah itu Anda punya latihan. Jadi kerja ya untuk mengasah kemampuan Anda. Baik, ini saya stop sharing. Oke, saya kembali ke ini PDF-nya ya. Jadi ini satu single tabel. Ini nanti silakan nanti cek dulu query boleh, cek prompt ya. Select nama nama tabel-tabelnya, prompt gitu ya boleh. Ya, saja hasilnya. Oke, kalau sudah terasa, oh ini sudah benar, ini hasilnya ada recordnya dari perintah select prompt. Nah, ini saya tidak membutuhkan semua semua apa namanya semua field saya tampilin Pak. Ya, saya hanya butuh beberapa saja, yaitu nama mapel dan ID jurusan saja dari seluruh field. Ya. Berarti bisa menggunakan perintah select nama mapel, ID jurusan from mapel, gitu kan? Nah, kalau seperti ini terus, nanti ketika Anda programming dia akan terlalu lama ya, karena terlalu banyak sintaks. Ada baiknya langsung Anda aliaskan, gitu loh. Jadi fungsi view-nya ini dialias, ya, dialiaskan. Ya, kan hasilnya muncul seperti ini. Kalau select nama mapel, ID map, jurusan from mapel itu kan ada seperti ini hasilnya. Tetapi kalau ini nanti akan jadi programming ini terlalu kelamaan ya karena Anda memanggil terlalu panjang. Maka kita buat view-nya aja. Nah, ini kan ada select nama mapel. Nah, ditambah aja create view. Latihan 9A. S jangan lupa. Nah, karena ini single tabel maka dari sini ada keyword ya ber-ID jurusan sama dengan sama. Oke. Kan nanti Anda bisa melihat muncul latihan 9. Ya, silakan coba. Ini single tabel. Nah, sekarang kita akan membuat yang multi tabel. Nah, kenapa Pak Jerry menggunakan CMD? Di sini lebih gampang ya kalau muncul ininya itu ya. Jadi kita coding lebih gampang kelihatan. Kalau yang pakai GUI itu terlalu banyak tampilan gitu ya. Nanti untuk naik turunnya itu cukup ribet ya kalau kita sintaknya banyak. Karena multi tabel. Nah, ini tabel-tabel yang ada dulu, yang tadi seperti tadi, ada banyak tabel 60 lebih. 60 ya.
10 tabel. Nah, tapi kita akan nanti silakan dicek di desainer ini yang rombongan belajar maksudnya ya. Kemudian ada jurusan dan level kelas ini saling terhubung ya. Yang paling bisa menjadi main tabel adalah rombel. Kenapa Pak? Lihat di sini. Skip jurusan itu ada di rombel. Sedangkan level kelas ini juga ada di rombel. Berarti rombel ini koneksinya satu ke banyak. Ya, yang satu ini yang dipakai sebagai main tabel. Karena ingat prosesnya ketika Anda join ya. Jadi ini tak mau nampilin 3 tabel, ini join dulu dong ya. Jangan langsung dibikin view-nya. View itu kan aliasnya. Tapi kalau ingin menampilkan satu tabel tetapi isinya 3 record gitu ya, 3 record dari 3 tabel yang berbeda, maka prosesnya di join dulu. Ya, inner join, outer join macam-macam ya, boleh. Nah, ini contohnya saya menggunakan join. Ini ada select nama tabel from tabel utama atau main tabel, join tabel pertama on parameter ya, tabel kedua on. Contohnya ini select level class id dot level. Ini tabel yang bukan main tabel ya. Oke. Jadi select, lihat ini, select nama tabel dot field ya, from. Jadi ini perhatikan di sini ada nama tabel dot field dulu. Jadi ini select level class ID. Nah, ini level class ya. Dotnya apa? ID level class. Jadi ini masuk di level apa namanya? Yang ini ya. Level class di tabel level class, kemudian kita ambil ID level classnya. Ini karena kenapa? Ini sebagai foreign key. Ya. Ditulisnya select level class dot id level class. Nah, gitu nulisnya. Kemudian jurusan, ya, jurusan mana? Tabelnya, nama tabel. Dot id jurusan ini sebagai foreign key. From rombel. Nah, rombel ini karena dia sebagai main tabel. From itu main tabel. Kemudian kita join. Level class on rombel. Nah, ini berarti level class on rombel. Rombel itu main di kelas ada. Jadi level class dot rombel ya. Oke. On rombel dot id level class. Ini dia punya ya. Sama dengan level underscore class dot id level class. Ya, sama dengan yang ada di sini. Tabel level class. Ya, sama kan? Yang ini sebagai kunci ya, kunci foreign. Yang di level class dia sebagai primer, tetapi di rombel dia sebagai foreign. Nah, itu yang saya maksud itu seperti itu. Jadi hubungannya direct. Kemudian join yang kedua tabel jurusan dot rombel. Ya, ini jurusan ini berarti dia primer di jurusan tetapi eh, kemudian di rombel. Foreign di rombel. Dot jurusan sama dengan id dot jurusan dot id jurusan. Ya, sama dengan jurusan tabel jurusan di id jurusan ya. Maka akan munculnya seperti ini. Nah, pengen hasil lain boleh ya. Semuanya angka ya, Pak. Ya, boleh. Nah, tinggal diganti aja. Begitu. Tetapi ketika Anda mau menampilkan ini, dia harus ada di tabel yang ada di rombel ini. Nah, harus sesuai dengan yang ada bisa ditampilin di sini. Selain itu dia nggak bisa. Jadi dia harus menurut isian yang ada di primernya ya. Fieldnya itu. Ini kan field nama jurusan kan sudah ada di rombel. Ya. Jadi dia bisa muncul. Oke. Nah, kalau ini kan sepanjang ini kalau Anda kerjakan ini kan terlalu banyak ya. Apalagi Anda wah ini kalau sudah coding ini salah sedikit jadi masalah ya. Jadi error. Makanya ini kita buat aliasnya. Dibuat view as latihan 9B. Sehingga dia muncul nanti di sini. Ini munculnya latihan 9B. Nah, ini melihatnya menggunakan GUI bisa,
melihat tanpa GUI juga bisa. Ini apa namanya, yang tadi melihat dengan GUI, yang ini menggunakan DMP. Nah, ini demikian view itu seperti itu, ya. Jadi dia meringkas, mengaliaskan. Sehingga ketika dia Anda panggil nanti menggunakan coding apa namanya, bahasa lain, Anda cukup memanggil aliasnya saja, ya. Jadi view itu merupakan tabel alias. Oke, saya stop sharing. Nah, nanti latihan untuk yang selanjutnya nanti silakan Anda mengerjakan, ya. Latihannya seperti ini. Yang mandiri ya, latihan mandiri, yang C. Latihan Anda. Nah, silakan ini modulnya, pakaiannya sudah saya bikin. Jadi view itu macam-macam ya bentuknya ya. Kalau tadi Pak Jerry langsung sederhana ya, tidak usah tanpa or, algoritma, tidak usah. Langsung create view. Nah, create view di sini baca. Create view. Nah, yang dalam kotak-kotak ini diabaikan, opsional. Ya, view name, kolom, as, ya, select. Ya. Bisa menggunakan cascade, tukal, macam-macam. Nah, ini kemudian untuk ketika Anda mau mengupdate ya, atau menggunakan updated view, ini pertanyaan-pertanyaan ini Anda harus patuhi. Ya. Jangan merujuk ke tabel, jangan menggunakan close goodbye atau having, ya. Kemudian jangan menggunakan distinct, ini kalau posisinya updatable tabel ya. Kemudian karena view sendiri itu dia merupakan eh, apa namanya, tabel yang hanya melihat sebenarnya. Paling penting itu dialiaskan. Kalau Anda mengupdate sebenarnya langsung paling baik ya di tabelnya, tabel utamanya bukan tabel view. Oke, nah ini nanti silakan Anda kerjakan, ini sudah ada panduannya, jadinya juga seperti apa ini sudah muncul. Nah ini yang tadi saya maksud, ketika Anda mau main view, dia harus direct asosiasi. Jangan yang jauh Anda panggil gitu ya, terlalu jauh ke tabel yang lain gitu ya, atau apalagi tidak ada koneksi DBMS, dia nggak mau. Oke, ini menggunakan GUI ya panduannya, kalau tadi lebih banyak ke MD. Nah ini variasi aja. Kemudian kalau Anda mau ngedrop ya tinggal drop ya. Bisa pakai GUI, bisa pakai CMD. Oke, ini contoh-contoh dari aneka macam view, jadi banyak sekali. Dalam tekniknya aja. Inisiasi tabel m.codemk gitu ya. Ini menggunakan perintah left join. Join. Nah ini hanya variasi, nanti silakan variasi ini dikerjakan ya. Kemudian dibikin dokumentasinya seperti ini. Nah kemudian nanti silakan Anda mau latihan-latihan, mau ditampilin Pak, ini saya bikin latihan seperti ini. Videonya. Oke, nanti monggo silakan dikerjakan seperti ini. Oke, latihan. Kemudian nanti untuk laporan dibuat. Oke, mungkin itu saja. Ya. Nah, ini sebenarnya Anda tinggal mengikuti tutorial ini. Nah, ini kalau ada error-error, di sana pasti ada error pasti ada. Nah, tapi errornya bisa Anda mau latihan dulu seperti apa. Ya. Oke, nanti silakan kalau error jangan takut, tidak apa-apa. Nanti Anda kembali ke scaffolding. Ini tugas-tugasnya. Oke, silakan Anda nyobain ini aja. Yang model C ini. Modul untuk latihan modul B dulu ya, yang tadi dipandu Pak Jadi. Kemudian dikembangkan dengan yang modul C. Oke, baik itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kemudian eh, secara teknis kita nanti kita akan berlatih lebih lebih apa namanya, lebih advance lagi, begitu ya. Kita kembangkan, ya. Oke, ya. Ini sedikit demi sedikit. Anda yang penting nyobain dulu, ya. Pasti nanti ketemu error, tapi errornya jangan takut, ya. Pelajari, pokoknya patokannya adalah scaffolding dari view. Oke, baik akhir kata Pak Jadi tidak panjangkan lagi.
ya di kuliah asinkronus ini, ya nanti silakan Anda berpraktek, panduan sudah saya berikan di LM. Akhir kata, jadi undur diri, ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.